Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, seluruh jamaah kajian Tazkiyatun Nafs, Bapak Ibu, saudara-saudari, pegawai ABSB, keluarga besar Al-Fityan, dan juga wali santri maupun masyarakat yang hadir dalam acara kegiatan Tazkiyatun Nafs yang insyaallah di bulan ini, khusus bulan ini, tema yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meniatkan demi untuk cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari sirah, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai wafatnya. Yang mana di dunia Islam kita tahu kegiatan ini lebih fokus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Tetapi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk mempelajari kehidupan pribadi sirah Rasulullah SAW ini, wajib kita pelajari sepanjang hayat selama kita masih hidup. Dan alhamdulillah, momentum Rabiul Awal tentunya momentum yang terbaik. Fadzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena apabila kita saling mengingatkan di antara kita sesama saudara kita kaum muslimin, kumpul di momentum kegiatan seperti ini, insyaallah ini adalah termasuk kumpul yang dimuliakan, berkumpul untuk kebaikan, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang kegiatan itu sangat mulia, yaitu memahami, mengenal, mempelajari, membahas, mengingat, menyebutkan, mendoakan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan sia-sia siapapun di dunia ini yang melaksanakan kegiatan Maulid Nabi dengan
cara yang terbaik, dengan niat yang terbaik, dengan kumpulan yang mana di sana mereka betul-betul menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling penting kita harapkan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas beberapa keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama telah mengumpulkan khasais atau keistimewaan Nabi. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa puluhan, bisa juga sampai ratusan. Tetapi karena waktu yang terbatas, kita akan mengambil keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama di antara semua keistimewaan yang sangat banyak. Maka untuk itu, di dalam kesempatan ini semoga kita akan berharap dengan mempelajari keistimewaan Nabi ini akan menambah iman, akan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mengenal Nabi, mengenal Rasul, ma'rifatul Rasul. Setelah kita mengenal Allah, kita wajib mengenal Rasulullah. Dan tidak sah syahadat tanpa ada menyebutkan nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah tanpa ada Muhammadnya tidak sah. Ya. Tidak sah juga seseorang beriman saja kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah. Tidak sah juga seseorang hanya membatasi pedoman hidupnya dengan Al-Quranul Karim, tapi tidak mengamalkan atau tidak membaca atau tidak menjadikan hadis Nabi menjadi pedoman hidupnya. Makanya Allah dan Rasul itu tidak bisa dipisah dalam diri kita. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan. Allah tidak bertemu dengan kita langsung saat ini. Allah tidak bertemu dengan manusia saat ini, dengan kita. Di dunia, manusia tidak bisa bertemu dengan Allah, walaupun bisa bermimpi dengan Allah. Tapi di akhirat, manusia bisa bertemu dengan Allah, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah Allah menyebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di hari itu nanti wajah-wajah orang beriman yang bersih akan bertemu Allah, akan melihat Allah. Dan nikmat yang paling agung di surga atau di akhirat adalah nikmat melihat Allah. Tapi kita harus tahu dan harus yakin, ternyata ada satu orang makhluk yang sudah melihat Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah melihat Allah pada saat Mi'raj, pada saat menjemput perintah salat, Nabi Muhammad sudah melihat Allah. Adapun di dunia ini, manusia hanya diizinkan bermimpi melihat Allah. Bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ditenangkan ya, mohon ditenangkan. Panitia tolong ditenangkan ya.
diarahkan keluar aja. Selanjutnya kita dalam kesempatan ini harus yakin juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Rasulullah adalah utusan Allah. Jika kita tidak melihat Allah, maka kita melihat Rasulnya Allah. Ini harus kita pahami. Kenapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidup, kemudian juga wajib kita imani? Kenapa enggak cukup Allah saja? Karena Allah belum mengizinkan manusia untuk langsung dilihat dan langsung berkomunikasi dengan Allah, belum diizinkan. Maka gantinya apa? Penggantinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa namanya? Ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Allah yang mana utusan Allah ini sudah Allah pilihkan manusia yang terbaik, manusia yang tidak ada lagi menandingi keunggulan sifatnya, kemuliaannya. Ya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik makhluk ini pantas kita pelajari, kita dalami keistimewaannya untuk menambahkan cinta itu, menambahkan pengenalan kita, mengenal Nabi secara mendalam akan menambahkan cinta. Di antara yang perlu kita pelajari dan kita bahas adalah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan yang penting kita ketahui bersama adalah yang pertama, sebelum masuk ke keistimewaan yang pertama, kita mengambil ibrah atau kita jadikan dulu satu ayat Al-Quran menjadi dasar, landasan dasar kenapa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan, dan ini sudah disebutkan Allah di banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd. Sesungguhnya kami sudah melebihkan ya sebahagian nabi dari nabi yang lainnya. Khususnya Nabi Muhammad itu tentunya menjadi nabi yang paling mulia dan paling banyak keistimewaannya ya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini dasarnya. Ya, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Dalam surat Al-Baqarah juga ada. Kami sudah melebihkan sebahagian mereka dengan kelebihan yang tidak ada di nabi yang lain. Adapun kelebihan yang pertama atau keistimewaan yang pertama yang wajib kita ketahui adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaik. Panggilannya yang terbaik. Maka untuk itu dalam budaya Arab pun memanggil nama itu nggak baik sebenarnya, kurang sopan. Sopannya sopan, tetap sopan, tapi lebih sopan lagi namanya dialihkan dengan misalnya menamakan ayah anaknya, ayah anak namanya kunyah. Ya, misalnya Abu Thalib, misalnya Abu Hurairah. Ya Ummu Aiman, ya, atau misalnya Ummu Abdillah dan seterusnya. Itu termasuk ya budaya yang selalu lestarikan ataupun selalu dipanggil dalam ya sehariannya, baik itu dari masa Nabi Muhammad sampai hari ini. Terlebih-lebih lagi panggilannya lebih hebat daripada Abu dan Ummu. Ya, lebih hebat daripada, lebih baik dan lebih mulia daripada Abu dan Ummu. Itu apa? Seperti panggilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabi.
Ya, ya ayyuhar rasul. Ya ayuhan nabi ini lebih kurang 20 lebih Allah panggil dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, bukan ya Muhammad, nggak ada ya Muhammad. Walaupun sahabat Nabi ataupun orang-orang kafir, ya orang kafir itu memanggil ya Muhammad. Nah, itu namanya panggilan umum, panggilan datar. Panggilan datar dan panggilan nggak ada lebihnya, nggak ada kelebihannya ya Muhammad itu dipanggil. Dipanggil oleh orang-orang Quraisy memanggilnya ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, tetapi dalam Al-Qur'an ya ayuhan nabi. Apalagi ya ayuhar rasul. Ini 2 kali disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah. Enggak ada ya Muhammad dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada Muhammad, itu bukan memanggil Muhammad Rasulullah. Itu ada dalam surat Al-Fatah. Itu bukan memanggil, itu hanya menginformasikan. Itu namanya hanya menguatkan tentang pribadi Nabi. Nggak ada panggilan wahai, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya Nabi atau misalnya apa? Ya Muhammad, nggak ada. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Nabi yang lain nggak ada dipanggil ya Nabi, ya ayuhan Nabi. Dipanggil apa? Nabi Adam, ya Adam. Dalam Al-Quran ada. Nabi Isa, ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim. Itulah panggilan para nabi yang lainnya dan banyak lagi yang lain, bukan hanya ini aja. Jadi nggak ada Nabi Adam dipanggil ya ayuhar rasul, Nabi Musa dipanggil ya ayuhan nabi, nggak ada. Yang ada namanya langsung. Berarti nama langsung itu standar. Ya, standar. Dan dalam Islam pun sebaiknya memang kita memanggil orang itu minimal, standar minimalnya adalah namanya. Jangan panggil wahai A, wahai B, wahai C, wahai alif, wahai ba tanpa ada nama aslinya. Ya, minimal nama aslinya disebut. Mau lebih baik lagi panggil nama ayahnya, nama anaknya. Ya, wahai ya Abu Abdillah. Ya, panggil nama anaknya ya Ummu Kulsum contohnya. Nah, itu ya kira-kira setara yang terbaik untuk diucapkan dan dipanggil. Tapi di bawah nama itu sebenarnya enggak dianjurkan. Manggil nama tapi namanya nama yang aneh yang enggak pernah orang tahu, enggak dikenal. Ya, jadi kalau ditanya adab-adab dalam bertanya, siapa namamu? Siapa kamu? Panggil saya adalah saya adalah Ahmad. Saya adalah Zaid. Ya, saya adalah Yunus. Saya adalah Fatimah. Nggak usah ragu-ragu. Saya adalah anak yang datang dari sana. Saya adalah orang yang kampungnya di sana. Nggak disebutkan namanya. Nah, dalam Islam bukan nggak dilarang, tapi lebih baik tetap ada nama. Dan itu inilah contoh-contoh yang udah disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, sahabat Nabi itu nggak pernah menamakan memanggil nama orang nama yang aneh-aneh, atau nama yang nggak dikenal, atau nama yang dia nggak tahu sama sekali. Ketika diperkenalkan dia nggak tahu. Nah, jadi harus terbuka namanya siapa? Ahmad. Pakai bin, silakan pakai bin. Ya, binnya berapa? Mau 5 kali juga hafal, silakan. Ahmad bin ini, bin ini, bin ini, bin itu. Alhamdulillah, berarti ini bagus. Dia telah memelihara nasabnya. Nah, tapi kalau seandainya namanya nggak disebut, orang lain nggak tahu, itu kurang dianjurkan, Nomor 2, keistimewaan Nabi yang nomor 2 adalah beliau Rasulullah ini nggak pernah tidur. Ya, nggak pernah tidur hatinya. Hatinya terbuka, hatinya sadar, nggak pernah lalai. Karena hati Nabi itu hati yang tidak pernah lupa Allah. Mata Nabi tidur nggak? Tidur. Nabi manusia seperti kita juga. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Ya, disebutkan dalam kasidah Burdah. Ya, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari.
Nabi Muhammad itu manusia seperti kita juga. Manusia makan, manusia minum. Nabi juga pernah ke pasar. Ya, Nabi juga pernah sakit. Walaupun sakit Nabi Muhammad itu, ya Masya Allah, ya dalam hidupnya cuman 1-2 kali. Ya kalau kita berapa kali Bapak Ibu sakit? Seminggu sekali ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, itulah ya potret manusia ya di zaman sekarang ini. Ya bukan masalahnya ini musibah, ujian, sakit itu ujian, nggak apa-apa. Ya biar saya dapat pahala. Masalahnya di zaman sekarang ini ya kita sudah banyak merubah pola makan, pola minum, nggak ikut sunnah Nabi. Ya kemudian termasuk juga cara tidurnya, cara makannya. Ya tidur Nabi ba'da Isya, kita tidurnya jam 11, jam 12, jam 1. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnal laila libasa, Allah itu sudah menjadikan malam itu untuk tidur. Tidur yang paling bagus adalah antara ba'da Isya sampai jam 11 malam. Maksimal jam 12 malam. Jadi siapa yang nggak tidur, mohon maaf, kalau ada di sini satpam security, mohon maaf, antum itu kalau jadi security karena antum sebagai ini amanah, berarti antum niatkan aja semoga jadi ibadah untuk menolong orang, untuk keamanan. Kalau antum nggak jadi security, kalau memang kerjanya nggak sip, nggak ada pindah-pindah kerjanya pagi sore siang malam itu, ya alamiah bisa diatur, maka sebaik-baik tidur yang nomor 1 level pertama adalah ba'da Isya sampai jam 12 malam. Itu tidur yang terbaik sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Level kedua adalah setelah jam 12 malam sampai subuh, itu tidur nomor 2 yang terbaik. Ya, yang ini yang sering diamalkan ya, nomor 2 ini. Ya, yang nomor 3 tidur yang mungkin dianggap baik juga ya, tidur sebelum zuhur. Ya, tidur siang hari itu pun nggak lama-lama, cuman setengah jam sampai 1 jam aja, disebut namanya qailulah. Untuk apa gunanya Nabi Muhammad tidur seperti itu? Untuk menguatkan fisiknya, malam-malam bangunnya cepat. Bangunnya Nabi Muhammad itu bangunnya bukan jam 2 malam. Jangan salah paham. Nabi Muhammad bangun jam 3 malam, bukan. Nabi Muhammad rutin bangunnya jam 11 malam. Antara jam 11 malam sampai jam 12 malam itulah jam yang biasa Nabi Muhammad bangun setiap malam. Setiap malam, bukan kadang-kadang. Hebat itu memang. Nabi Muhammad memang fisiknya kuat, ya, hanya tidurnya nggak lama-lama. Ba'da Isya, ya, mungkin ba'da Isya itu kira-kira setengah jam setelah ba'da Isya atau 1 jam setelah ba'da Isya kalau ada yang ingin bertemu dengan Nabi sebentar-sebentar, tapi Nabi Muhammad nggak pernah lama-lama. Ya, memang sulit untuk mencontoh ini, tapi kata para ulama, kalau kamu nggak bisa mencontoh Nabi semua, contohlah sebagian. Innat tashabbuha ya biqaumin falahu. Sesungguhnya menyontoh mereka, ya, Nabi Muhammad, salafus solih, sahabat Nabi, sebagian itu insya Allah nggak ada masalah. Kita contoh sebagian pun itu akan kita dapat ya kebahagiaan. Jadi jangan kita bilang saya harus mencontoh Nabi, akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya. Mencontohkan Nabi 100%, itu nggak boleh juga. Setiap orang nggak sama kondisinya. Contoh sebagiannya aja. Contoh apanya? Oh, saya bisanya mencontoh Nabi dalam hal sedekah. Nabi Muhammad itu dan para sahabat Nabi sedekahnya Masya Allah, karena Allah berikan saya rezeki yang banyak, Allah berikan saya harta yang banyak, maka saya sedekahkan harta saya 1/3 dari semuanya. Perhatikan kelebihan yang ini kita bisa lakukan. Ada yang nggak bisa mampu seperti itu karena uangnya pas-pasan, rezekinya pas-pasan. Memang dia tergolong digolongkan menjadi orang yang tidak banyak kelebihan hartanya, tapi tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu yang masuk surga ya ada yang miskin, ada yang kaya. Kaya juga banyak masuk surga, miskin juga banyak masuk surga. Nggak ada bedanya miskin sama kaya. Miskin mulia, kaya juga mulia. Bahkan
ya bahkan para nabi dan rasul, sebagaimana yang sebelumnya juga pernah saya sampaikan, Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar menyampaikan bahwa hampir semua rasul awalnya kaya semua. Hampir semua rasul itu kaya semua awal hidupnya, tapi akhir hidupnya mereka menjadi orang-orang yang sederhana karena semua hartanya udah diinfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya nabi dan rasul itu pernah menikmati kaya dan miskin, atau ya hidup pertengahan. Ya. Jadi kalau ada orang kaya di dunia ini, berarti dia itu baik, karena Nabi Muhammad pernah kaya. Semua nabi pernah kaya. Dan orang miskin pun juga di dunia ini tetap harus merasa mulia dan baik, karena para nabi itu juga terakhir mereka habis semua hartanya ke jalan Allah sebelum meninggal. Jadi apa? Antara kaya dan miskin itu semuanya baik. Ya, bagaimana menyikapi hidup ini menjadi kaya yang bersyukur dan menjadi miskin yang sabar. Itu yang paling penting. Ya, dalam hidup ini nggak ada yang mulia kecuali ya orang yang menjadi orang yang di hadapan Allah itu ya mendapatkan ridha dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah itu tidur seperti kita juga, nggak ada bedanya. Ya, walaupun tidurnya Nabi itu memang tidak lama-lama, ya cuman 1, 2, 3 jam aja, tapi udah selesai. Ya, fisik yang kuat, tidur yang berkualitas. Ya, akhirnya Nabi Muhammad tuh bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak. Itulah potret manusia yang produktif. Ya, potret manusia yang produktif itu tidak harus dilihat dari tidurnya harus 8 jam. Ya. Kemudian dia bisa melaksanakan yang lain, tetapi potret manusia yang produktif itu adalah seperti Nabi Muhammad, seperti para nabi dan rasul yang lainnya, seperti para sahabat Nabi, seperti para imam-imam yang lainnya. Imam Syafi'i pun dikisahkan beliau juga termasuk yang paling kuat fisiknya, tidurnya selalu ba'da maghrib sampai isya. Tidurnya ba'da maghrib sampai isya. Ba'da isya Imam Syafi'i jarang tidur sampai subuh. Masya Allah. Tadi udah saya sampaikan di awal, memang ya kalau mau fisik kuat harus kembali kepada apa yang dilakukan oleh generasi awal. Walaupun untuk melakukan itu semua nggak mudah. Ya, mulai dari kualitas makanan yang mereka makan, susu kambing yang mereka minum, kurma ajwa yang mereka makan, air zam-zam yang mereka minum, ya, dan banyak lagi tumbuhan-tumbuhan, makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan yang memang kualitasnya sangat tinggi. Jadi sangat mempengaruhi dari ya untuk kesehatan mereka, bahkan fisik mereka pun juga kuat karena lingkungan sangat mendukung. Ya, lingkungan sangat mendukung, semua mereka lakukan tanpa ada banyak fasilitas sehingga kakinya berjalan. Kaki banyak berjalan, kaki banyak berjalan, kemudian fisik banyak digerakkan sehingga semakin kuat. Ya, seperti itu. Olahraga juga mereka olahraga yang alamiah. Ya, tidak juga harus berjam-jam, tapi memang itu dibutuhkan, seperti berkuda, ya, memanah dan seterusnya. Itu semuanya adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa memang fisik kuat itu akan membuat seseorang tidak harus banyak tidur. Nabi Muhammad SAW tidurnya seperti kita, matanya tidur tapi matanya nggak tidur. Ya, matanya nggak tidur. Maksudnya hatinya nggak tidur. Hatinya nggak tidur karena ingin bersama Allah terus. Adapun manusia yang lain seperti kita ini, kalau sudah tidur, hatinya tidur nggak? Tidur. Jadi lupa dengan Allah. Tapi nggak apa-apa, Allah maafkan karena memang kita dalam keadaan tidak sadar itu dimaafkan. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya pada saat hambanya sedang tidur.
Itu apa namanya, rukhsah, keringanan Allah kepada kita pada saat tidur. Jadi kalau kita tidur, kita bangunnya jam 6 pagi lewat subuh, itu Allah maafkan. Tapi jangan sering-sering ya. Ya, jangan misalnya tiap hari jam 6 ya bangunnya, itu namanya ya sengaja bangunnya ya setelah terbit matahari. 1 kali seumur hidup, 2 kali seumur hidup, 3 kali seumur hidup. Bangun jam 6 pagi nggak apa-apa. Kalau memang pada saat itu memang sangat letih ya, dari luar kota ya, atau mungkin lagi kurang sehat dan seterusnya ya, jadi kita bangunnya ba'da subuh misalnya ya, semoga Allah maafkan ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidur matanya, hatinya nggak tidur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Adapun manusia, mohon maaf, manusia ini yang selain Nabi Muhammad, kalau nggak tidur, kalau tidur jadi kita udah sepakat dimaafkan Allah, kita nggak zikir. Di waktu sadar aja sekarang ini kita berzikir nggak? Belum tentu berzikir. Ya, ketika kita sedang main HP aja, pegang HP, yang di situ mungkin bukan baca Quran, pegang HP-nya, susah juga megang HP sedang baca Quran. Susah juga pegang HP kita zikir. Itulah namanya manusia, digoda dengan berbagai macam fasilitas dunia. Allah tidak akan menjadikan dalam hati ini dua hati, nggak bisa. Dalam rongga tubuh kita ini, di dada kita ini, nggak akan Allah berikan 2 hati. Maksudnya apa? Pada saat kita sibuk dengan dunia, nggak akan bisa masuk yang namanya akhirat. Jadi kalau mau baca Quran, ingin mau berzikir, HP-nya disimpan dulu, itu maksudnya. Atau urusan dunianya itu disimpan dulu, atau disingkirkan dulu, atau di stop dulu. Kalau mau akhirat full. Ya, jangan sambil dunia sama akhirat, itu akan kurang berkah kecuali darurat. Contoh, pulang dari kantor jam 5 sore sampai di tengah jalan macet tol, maunya apa? Maunya ngapain? Maunya baca Quran sambil nyupir, atau mau baca zikir, boleh nggak? Ya boleh, daripada diam sama sekali. Ini orang yang santai. Mohon maaf ya ibu-ibu, kalau santai di rumah ya, karena biasanya ibu-ibu itu banyak yang lebih santai dari yang bapak-bapak ya, itu harusnya ditinggalkan dulu yang kaitannya dengan dunia kita. Kalau mau dapat berkah banyak, baca Quran yang dapat nilai tertinggi, kemudian zikir yang tertinggi dari Allah, fokuskan dulu, baru kita lakukan yang lain. Insya Allah nggak akan rugi kita, Bu, nggak akan rugi kita bapak dan seluruh jamaah kalau seandainya hanya untuk Al-Quran kita inginkan dia fokus, zikir fokuskan, insya Allah nanti berkah akan datang ya. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Semakin banyak seseorang membaca Quran, semakin banyak Allah berikan kemuliaan. Kalau kita berpikir kerjaanku banyak, anakku banyak, ya walaupun di sini saya pikir di sini anaknya rata-rata 2 sampai 5 ya maksimal di sini. Ya sedikit sekarang ini yang di atas 5. Ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Ya, amanahnya banyak, tamunya banyak, kawannya banyak, komunikasinya juga banyak, karena dia harus menyelesaikan urusannya. Kalau pikirannya itu terus, kapan lagi kita mau banyak baca Quran? Nggak akan bisa. Jadi harus kita rubah mindsetnya, harus kita rubah. Aku baca Quran, selesai semua urusan. Nah itu aja. Karena kita mindsetnya bilang nggak akan selesai nanti aku baca Qurannya, nggak akan selesai urusanku kalau aku kebanyakan baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Ini setan itu yang bilang, yang menggodanya. Nggak akan selesai urusanku kalau seandainya aku banyak zikir atau banyak berbuat baik ya, sehingga dibatasinya baca Qurannya, dibatasinya sholatnya, dibatasinya ABC yang kaitan sama ibadahnya. Nah itu setan, itu adalah godaan. Seharusnya enggak, dibalik mindsetnya. Apa yang kita lakukan? Banyakkan baca Quran, selesai nanti urusan kamu. Yang urusan kamu itu misalnya
10 urusan mau diselesaikan satu hari, itu bisa lebih cepat menjadi 5, atau 10 urusan itu butuhnya 4 jam, bisa 1 jam. Kenapa? Gara-gara Al-Quran. Karena Quran itu memang mukjizat, berkah. Ya, itu memang menjadi rahasia bagi hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan, kejernihan hatinya, ya, tidak kenyang dia dalam hidupnya kalau dia nggak baca Quran. Siapa yang udah bisa merasakan tidak kenyang hidupnya kalau nggak baca Quran, berarti hatinya bersih waktu itu. Mintalah kepada Allah selalu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hatiku ketika aku setelah Engkau memberikan aku hidayah dan petunjuk. Jadi petunjuk itu mahal harganya. Petunjuk, hidayah, taufik dari Allah itu mahal harganya. Minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan, jangan kau hilangkan dari diriku ini, dari hatiku ini setelah aku dapat petunjuk ini dan itu. Itu mahal harganya petunjuk. Kalau hilang hartanya, hilang mobilnya, ya, hilang jam tangannya yang harga 11 miliar. Udah tahu kan? Kemudian ya dibakar rumahnya, itu nggak ada apa-apanya itu. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Kalau hilang harta, itu harta milik Allah. Ya. Hilang kedudukan, hilang jabatan, itu adalah jabatan sementara. Kalau hilang jabatan, hilang harta, itu memang Allah minta kamu memang terbaik seperti itu. Tetapi kalau hilang dari diri kita agama, hilang dari kita keberkahan dalam hidup, ya inilah yang musibah namanya. Dalam doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah ini dalam agamaku. Jika seseorang dulu rajin sholat, sekarang malas sholat. Jika dulu rajin puasa, bahkan pernah puasa Daud, terus belakang-belakangan nggak sanggup puasa Daud, ya diturunkan menjadi puasa Senin Kamis tambah Ayyamul Bid. Jadi 8 tambah 3, 1 bulan dia puasanya berarti lebih kurang 11 hari. Nggak sanggup dia puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid, dikuranginya menjadi 3. Nggak sanggup 3 puasa dikurangi jadi 1 sekali sebulan. Terus nggak sanggup dia puasa sekali sebulan, nggak pernah lagi puasa. Bukan karena sakit, bukan karena apa-apa, tapi karena memang imannya berkurang. Nah, ini musibah. Itu contoh musibah. Ya, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kamu, ya Allah, jangan jadikan ya musibah ini untuk agamaku, berkurang semuanya. Ya, yang sebelumnya rajin sholat duha, nggak pernah sholat duha. Yang sebelumnya rajin sedekah, nggak pernah sedekah. Yang sebelumnya bangun malam, suka bangun malam, nggak pernah lagi bangun malam. Bahkan sholat subuhnya terlambat. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena dunia sudah melekat, udah lengket. Ya, dunia sudah lengket, setan udah lengket, ya. Dia sudah keluar dari fitrah. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, keistimewaan Nabi yang ketiga adalah Nabi Muhammad itu nggak pernah menguap, nggak pernah nguap. Itu tandanya Nabi Muhammad itu jauh dari setan. Karena menguap itu dari syaitan. At-tasawuf, tasawuf itu dalam bahasa Arab itu adalah dari syaitan. Makanya siapa yang menguap wajib tutup mulutnya. Tutup mulutnya supaya setannya nggak masuk. Ini setannya udah lengket tiap hari, dibukanya lagi mulutnya, bertambah banyak setannya. Ajarkan anak-anak kita kalau menguap itu harus tutup mulutnya. Bahkan dalam dunia kesehatan yang suka menguap itu tandanya kurang sehat, mohon maaf. Ya, kurang sehat. Badannya itu tidak bugar. Ya, itu dalam kacamata
kesehatan. Tapi dalam kacamata agama, at-tasa'ubu, yang namanya menguap itu adalah datangnya dari syaitan. Syaitan ingin mau melemahkan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Maka untuk itu Nabi Muhammad nggak pernah diganggu syaitan. Nabi Muhammad pernah disihir, pernah, betul. Ini bukan artinya Nabi Muhammad lemah. Ini hanya mencontohkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Ketika Nabi Muhammad diundang oleh orang Yahudi, ya, mereka mengundang dengan para sahabat Nabi. Waktu itu mereka suguhkan makanan yang disukai Nabi, kambing. Kaki kambing itu yang paling disukai Nabi, ya. Ya, silakan dicek apa kelebihan makan kambing, kaki kambing dengan makan kepala kambing. Ya, silakan dicek aja apa bedanya. Ya. Maka di dalam daging kambing itu sudah ada racun dan sihirnya. Ini contoh bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Memang Nabi Muhammad itu dijaga Allah, tapi kenapa kok Nabi Muhammad juga pernah jatuh atau pernah dilempar batu berdarah-darah juga, ya, kepala dan gerahamnya patah. Kenapa? Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dan ini ibrah, pelajaran untuk kita semua, bahwa dalam hidup ini pasti ada ujian. Nabi Muhammad juga demikian. Kenapa Nabi Muhammad disihir? Atau kenapa ada racunnya? Supaya diajarkan kepada seluruh umat manusia, kalau ada orang mensihir, kalau ada gangguan-gangguan syaitan, ya, bacalah surat Al-Ikhlas, bacalah surat An-Nas, bacalah surat Al-Falaq. Kan begitu maksudnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu tujuan untuk mengajarkan. Kenapa Nabi lupa? Supaya diajarkan. Kalau lupa dalam sholat, caranya begini. Nabi itu hakikatnya Allah bantu nggak lupa, tapi kok bisa lupa Nabi? Kenapa Nabi pernah lupa sholat asar 2 rakaat? Apakah engkau mengqashar sholat ya Rasulullah? Nabi Muhammad nggak musafir. Apakah engkau lupa ya Rasulullah? Lupa. Nabi Muhammad lupa rupanya. Berarti Nabi Muhammad itu apa? Manusia. Karena sisi-sisi manusianya ada, maka Nabi Muhammad itu wajar lupa. Dan lupa itu sebenarnya manfaatnya bukan untuk diri beliau, tapi untuk umatnya. Kalau kita lupa, ada caranya. Sujud sahwi namanya. Jadi segala hal yang kaitannya dengan kekurangan Nabi, yang kita bilang kurang itu sempurna untuk beliau, dan manfaatnya untuk kita semua. Itulah kelebihannya Nabi Muhammad. Ya, seperti tadi yang disihir, Nabi Muhammad lupa. Nabi Muhammad pernah, ya, tidak terbangunnya hampir terbit matahari, sholat subuh pernah. Tapi semuanya itu bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya, biar umatnya tahu ini caranya, ini ilmunya, ini pedomannya. Maka untuk itu Nabi Muhammad, keistimewaan yang ketiga ini yang bisa kita jelaskan hari ini adalah tidak pernah menguap, karena Nabi Muhammad itu memang jauh dari syaitan. Qarin. Dalam hidup ini setiap manusia ada qarinnya. Qarin itu ada. Anak bayi lahir ada qarinnya, semua ada qarinnya. Qarin itu artinya apa? Ada setan yang mendekatinya. Tapi pada saat azan, dikumandangkan azan di telinga bayi, pada saat azan qarinnya nggak mau nempel. Itu maksudnya. Ya, nggak mau nempel. Makanya tanda-tanda, makanya kenapa anak bayi semuanya nangis? Karena dia melihat sesuatu yang mengganggu dirinya. Ya, maka disunnahkan azan ketika lahir anak. Kemudian apalagi pada saat seseorang anak itu misalnya lahir, didoakan, ya, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, supaya jangan lengket qarinnya. Tapi qarin itu tetap ada sampai meninggal. Sampai meninggal qarin ada. Dan qarin itu tetap selalu ada terus. Itu namanya godaan yang nggak bisa lepas dari manusia, ya. Tapi karena ada iman, karena ada malaikat, masya Allah ya, malaikat itu sebenarnya harus kita berterima kasih kepada Allah. Malaikat itu yang selalu membangunkan kita pagi-pagi, itu malaikat.
malaikat yang membangunkan kita pagi-pagi, malaikat juga yang membuka telinga kita kok kita bisa mendengarkan azan subuh. Malaikat juga yang membisikkan, disebut namanya khawatir ya, khawatir al-malaki. Khawatir malaikat itu artinya ada namanya sentuhan dan bisikan malaikat, dan itu dibenarkan oleh para ulama. Imam Baydawi dalam tafsirnya juga menyebutkan itu, bahwasanya manusia itu ada namanya bisikan, ya, bisikan ilahiyah. Ya, bisikan ilahiyah, ada bisikan malaikat, ada bisikan dari dirinya sendiri, dan ada bisikan dari setan. Adapun yang baik-baik itu datangnya dari Allah dan dari malaikat, dan malaikat itu membisikkan yang baik. Membisikkan yaitu aku ingin mau sholat, ya, cepat-cepat sebelum azan aku datang. Sebelum azan Jumat aku datang lebih cepat. Itu bisikan malaikat. Dan dibantu dengan diri kita ini, karena kita udah ngerti fadilah-fadilahnya, maka kita terpanggil untuk cepat datang, terpanggil untuk melaksanakan kebaikan. Maka Qarin itu kalah, Qarin dikalahkan. Tapi kalau seandainya ya sudah bangun, dibangunkan malaikat, udah dengar azan, tidur lagi, itu Qarinnya menang. Qarinnya menang. Maka semua manusia itu ada qarinnya, kecuali Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mampu didekati oleh qarin sekalipun. Seperti menguap pun nggak bisa, karena menguap itu ya bersumber dari syaitan. Yang keempat adalah Rasulullah SAW dalam berjihad, dalam berperang, dalam menghadapi musuh. Musuh itu udah takut duluan. Itu sudah takut duluan. Takutnya pun nggak habis-habis, bukan 1-2 hari. Gentarnya, takutnya kepada Rasulullah itu, kepada umat Islam itu, kepada Rasulullah terutama, itu takutnya 1 bulan takutnya. Ya, makanya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam medan pertempuran, ya, Nabi Muhammad menang semua. Walaupun ada yang hampir kalah. Hampir kalah beda dengan kalah. Hampir kalah pada saat perang Uhud, tapi menang lagi. Kemudian hampir kalah pada saat perang Hunain, karena waktu itu sahabat Nabi terlalu sombong dengan banyaknya jumlah sahabat Nabi atau jumlahnya kaum muslimin lebih banyak daripada kaum kufar, kaum kafir. Tapi mereka sombong. Akhirnya Allah uji, kalah sementara namanya, tapi tetap menang. Karena ada malaikat yang bantunya. Seperti itu. Maka untuk kelebihan yang keempat ini, memang ini spesial untuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada siapapun, termasuk Nabi yang lain. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima maksudnya, bumi dijadikan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Islam sebagai tempat sholat. Jadi nggak harus di atas sajadah, nggak harus juga sholat itu di atas ubin yang bagus, ya, marmer atau yang lainnya, kemudian atau di tempat yang rapi, yang bersih, atau yang wangi, katanya enggak. Kalau memang darurat, di mana aja boleh sholat. Di bandara silakan sholat. Jangan bilang, oh itu ada bekas pijakan orang-orang yang sepatunya kurang bersih. Nggak perlu kita pikiri. Kalau nggak ada najisnya, nggak perlu dipikiri. Nabi Muhammad pernah melarang sahabat Nabi itu terlalu berlebihan. Nggak ada di situ najis, mereka nggak mau memakai air wudhu. Akhirnya Nabi Muhammad melarang, jangan seperti itu. Kalau nggak ada najisnya, nggak usah dipikiri, nggak usah merepotkan. Itu maksudnya. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Ya, di bandara sholat aja, nggak apa-apa. Nggak ada sajadah, nggak apa-apa. Yang penting menghadap kiblat. Seperti itu. Mau di terminal atau di mana, ini kalau darurat. Kalau bisa mencari masjid, alhamdulillah. Kemudian juga tanah itu juga jadi tayamum, untuk tayamum. Nggak ada di syariat Nabi yang lain tanah itu bisa untuk bersuci, hanya untuk kita aja. Ya, untuk umat Islam kelebihannya tanah itu bisa untuk tayamum. Baik, selanjutnya yang nomor 6 adalah harta perang atau ghanimah. Ya, di masa Nabi Muhammad
atau untuk Islam itu diharam di masa yang lalu, maksudnya di masa yang lalu itu diharamkan. Tapi untuk harta rampasan perang itu dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi menjadi bonus untuk para kaum muslimin yang berjihad fisabilillah. Adapun untuk umat yang sebelumnya itu diharamkan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan apabila ada umat sebelumnya mereka kumpulkan harta rampasan, maka datang api dari langit. Api itu menyambar harta-harta rampasan itu karena nggak diizinkan oleh Allah untuk dipakai. Itu untuk umat yang sebelumnya. Jadi Allah nggak izinkan harta rampasan itu untuk dipakai oleh orang-orang yang berperang fisabilillah sebelum zaman Nabi Muhammad. Adapun setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Ada 10 ya. Insyaallah ada 10 karena memang waktunya terbatas. Saya batasi keistimewaan Nabi Muhammad ini 10 saja insyaallah sedikit walaupun kita nggak bisa mampu membahas semuanya, insyaallah tetap berkah ya. Yang penting continue, yang penting istiqomah dalam mengamalkannya dan memahaminya dan menghayatinya. Baik, yang nomor 7 adalah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia, bahkan untuk jin juga. Nggak dibatasi oleh negara, negeri, kaum atau apapun. Nabi Musa ada kaumnya, Nabi Isa ada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi apapun dia, itu semua ada batasannya. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua manusia dan jin. Bukan manusia aja, bukan seluruh manusia, bahkan jin juga belajar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Al-Jin, dijelaskan di sana bahwa jin ikut belajar khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan alamnya. Harus saya garis bawahi sesuai dengan alamnya. Jangan jangan dipahami artinya jin itu ikut di sini. Enggak gitu maksudnya. Nabi Muhammad itu ketika mengajarkan Islam kepada jin itu dipanggil, jin itu diundang, jin itu dengan alam yang khusus untuk mereka. Alam jin namanya, bukan alam manusia. Nabi Muhammad bisa ke alam jin bisa, itu dengan izin Allah. Nabi Muhammad bisa ke alam malaikat bisa, buktinya bisa bersama Jibril ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, ikut sama Jibril, asli Jibrilnya, asli, bukan Jibril yang dirubah Allah mampu masuk ke bumi. Jibril kalau masuk ke bumi aslinya Jibril jika masuk ke bumi nggak akan muat. Jibril aja itu satu dulu ya. Rajanya malaikat itu ketuanya malaikat masuk ke bumi nggak muat, makanya dirubah Allah menjadi makhluk yang lain yang mampu ditengok dan disapa oleh Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi juga pernah melihat Jibril dengan manusia, menjadi manusia. Tapi kalau Jibril itu aslinya masuk ke bumi itu nggak akan bisa, karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan Jibril itu besar fisiknya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Jibril fisiknya aja nggak bisa masuk ke bumi, coba bayangkan berapa jumlah malaikat. Malaikat itu nggak ada istilahnya itu kayak kita, malaikat mati, malaikat hidup, nggak ada. Malaikat kesemuanya Allah hidupkan selama-lamanya sampai dunia kiamat. Dan malaikat itu semuanya jumlahnya nggak ada yang tahu. Karena buktinya apa? Udah terbukti pada saat tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat. Di langit ketujuh itu ada namanya Ka'bahnya malaikat. Ka'bahnya manusia ada di mana? Di Makkah. Jadi Makkah itu sebenarnya memang pusatnya bumi, yang mana kalau seandainya Baitul Ma'mur, rumah Ka'bahnya malaikat itu dijatuhkan ke bawah, itu jatuhnya bukan ke Indonesia.
Jatuhnya bukan ke sini ya. Nah, jatuhnya tapi ke bawah. Itu maksudnya apa? Setentang. Makanya berdoa di Ka'bah itu ijabah. Kenapa doa di Makkah di Ka'bah ijabah? Karena lebih dekat ke atas. Itu maksudnya. Lebih dekat ke aras. Lebih dekat ke aras, ya istilahnya itu transitnya kurang. Berdoa di Indonesia juga mustajab, tergantung orangnya kan. Tapi lebih mustajab kalau doanya di Ka'bah. Kenapa? Karena transitnya nggak banyak, langsung dia ke atas. Nah, itu maksudnya. Dan malaikat-malaikat itu semuanya tawafnya di Baitul Ma'mur itu nggak pernah berhenti. Coba bayangkan. Kalau di Ka'bah yang sekarang di Makkah itu berhentinya pada saat iqamah, pada saat qomat, ya takbir yang pertama, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, berhenti tawaf. Berarti manusianya dibatasi itu jumlahnya. Jumlahnya pasti dibatasi yang masuk karena ada visa umroh dan seterusnya. Tapi kalau di Ka'bahnya malaikat nggak pernah berhenti tawafnya, dan malaikat yang hari ini tawaf nggak bisa lagi selama-lamanya tawaf. Kenapa? Karena banyak yang antrian malaikat. Karena banyak malaikat yang antrian sehingga satu kali aja jatahnya untuk tawaf. La haula wala quwata illa billah. Itu artinya apa? Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Kalau jumlah malaikat banyak, kesimpulannya besarlah maka betapa besarnya langit yang 7 itu. Betapa besarnya langit yang 7 menjadi tempatnya malaikat. Malaikat tempatnya di langit, manusia tempatnya di bumi. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Jadi sudah kita simpulkan ya, berarti bumi itu kecil, langit itu besar, berarti surga itu besar sekali. Ada satu pintu surga. Satu pintu surga itu dari sudut ya daun pintu ke pintu yang lain sudutnya aja. Kalau di Indonesia atau kalau di kita di dunia, mungkin kalau pintu yang besar pintu gerbang lah, pintu gerbang Alfitian atau pintu istana besar ya, istana negara atau istana raja besar, katanya besar, masya Allah. Bisa berapa masuk? Bisa mungkin sekali masuk satu baris kira-kira 200 orang katanya, itu kata dia. Tapi pintunya surga, tahu Bapak Ibu berapa luasnya? Satu pintu surga, bukan 2. Satu pintu surga kata Nabi Muhammad SAW. Jaraknya, luasnya adalah dari Mekah ke Damaskus, Syria, namanya Busra. Busra itu adalah tempatnya Rasulullah itu pernah ke sana, dan itu selatannya Syria. Jadi kalau dihitung, kalau pakai Google Map itu kira-kira Makkah dengan Busra itu yang di Damaskus Syria itu lebih kurang 1.200 km. Jadi seperti itulah besarnya pintu surga. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jadikan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, Nabi Muhammad diberikan kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang padat. Coba lihat semua hadis Nabi, gak ada yang panjang-panjang. Kalau ada pun panjang itu karena penting. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian zikir Nabi juga pendek-pendek. Doa Nabi itu kan dan itu hadis Nabi kan. Doanya Nabi kan itu ucapan Nabi. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 kalimat tapi padat maknanya. Itulah kelebihan Rasulullah SAW, diberikan oleh Allah kemudahan dalam berucap. Ya, ucapannya ringkas tapi padat, nggak perlu bertele-tele. Masya Allah, ini namanya kelebihan yang Allah berikan. Walaupun ada manusia di zaman sekarang, manusia itu seperti itu, ya, bisa seperti itu, seperti Imam Syafi'i, ya, atau imam yang lain, atau mungkin di zaman sekarang ini itu namanya 3 macam kemampuan orang berbicara. Ya, jangan dipaksa ya. Ada orang yang berbicaranya nggak bisa. Saya nggak bisa singkat, ringkas Ustadz. Karena kalau ringkas nanti nggak paham orang lain. Betul. Karena kemampuan kamu memang segitu. Kemampuan dia memang mampunya ya panjang-panjang, ya nggak bisa ringkas. Itu namanya dalam ilmu bahasa Arab balaghah namanya
disebut namanya antara itnab sama ijaz. Artinya orang itu kadang-kadang dia memang diberikan kemampuan oleh Allah ringkas, memang itu sudah terlatih ya dari sisi lingkungan keluarganya, dan ada juga yang nggak bisa. Ya, itu semuanya alamiah. Kemudian yang nomor 9 adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan mengampuni semua dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lewat dan yang akan datang, sebagaimana yang dibacakan tadi di awal dibuka ya Al-Qur'an majelis kita ini, surat Al-Fatah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya, itulah kelebihan Nabi Muhammad ya, sebelum dan sesudah yang telah lewat dan yang akan datang itu sudah auto ya, sudah garansi, sudah dijamin oleh Allah mendapatkan keampunan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir, kita tutup majelis kita ini dengan keistimewaan yang terakhir. Dan ini paling penting karena memang ini adalah yang kita rindukan. Ya, ini yang kita mimpikan dan ini yang kita inginkan. Apalah gunanya kita ini banyak kelebihan dunia tapi banyak kekurangan akhirat. Apalah gunanya kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, ya, nikmat fisik yang gagah, perkasa, cantik, ya, segala macam lah ya, diberikan tapi nggak bisa dapat syafaat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, tapi kita pingin Nabi Muhammad ini kita minta kepada Allah lewat azan yang kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wah, ikuti saya. Allahumma rabba hadhihi da'wah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Garis bawahi yang ada kata-kata maqamam mahmuda. Itulah yang kita minta setelah azan. Kata Nabi, siapa yang suka membaca doa ini setelah azan, maka Allah akan berikan kemudahan syafaat. Ya, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Maka untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat semua manusia dikumpulkan, ya, pada satu ketika Nabi Muhammad itu duduk bersama sahabatnya. Dihidangkan, disuguhkan Nabi Muhammad makanan yang paling enak. Tadi sudah saya bilang makanan Nabi Muhammad yang paling enak itu adalah, yang disukai Nabi adalah kambing, kaki kambing ya. Terserah bagaimana kalau di sini mau masaknya gimana, tapi masakan Arab biasanya lebih banyak ke bumbunya. Ya, bumbunya yang paling masya Allah ya, dan sangat alami dan tidak banyak ya kolesterolnya lah. Ya, dibakar ya, dan dengan bahan-bahan yang alami. Nabi Muhammad waktu itu dihidangkan makanan yang terenak, tapi rupanya Nabi Muhammad tuh nggak lupa dengan akhirat. Satu kali gigit Nabi Muhammad, waktu menggigit kambing itu, satu kali gigit, akhirnya Nabi Muhammad tuh nggak mau meneruskannya lagi. Kenapa? Karena dia bilang, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Karena saya di hari kiamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menjadi pemimpin seluruh manusia. Dan seluruh manusia minta, umat Nabi Adam minta kepada nabinya. Nabi Adam bilang, aku nggak mampu, dosaku banyak, kesalahanku masih ada dulu. Datanglah kalian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, aku nggak mampu juga, aku pernah berbohong 3 kali di dunia. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu masih diizinkan Allah. Tapi Nabi Ibrahim bilang, aku nggak mampu, nggak layak memberikan syafaat kepada kalian.
Kemudian datanglah mereka disuruh kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku juga ada kesalahan, aku pernah menampar orang sampai mati. Nabi Isa juga sama, aku juga punya kesalahan di dunia. Aku nggak sanggup untuk memberikan syafaat kepada umatku. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sujud di bawah aras. Sujud di bawah aras, tersungkur dulu sujudnya. Kata Allah, bangkit wahai Muhammad, bangkit kamu wahai Muhammad, bangkitlah wahai Muhammad, aku berikan kamu liwaul hamdi, aku berikan kamu wahai Muhammad liwaul hamdi, yaitu mahkota yang disebut namanya mahkota hamdi, mahkota kepujian. Diberikan oleh Allah mahkota itu untuk apa? Ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh manusia. Dan akhirnya ketika diberikan liwaul hamdi, ketika Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liwaul hamdi itu, mahkota kemuliaan itu, apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Bukan Nabi Muhammad bilang Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Apa yang diucapkan Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, ya Rabb, berikan kami kesempatan ya Allah untuk mendapatkan syafaat-Mu, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh umatnya. Umatnya yang tidak masuk surga pun rupanya dibantu juga. Umatnya yang enggak masuk surga pun rupanya dibantu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya enggak jadi masuk neraka. Umatnya yang ada di pintu surga, lama dia nunggu, kapan aku masuk surga? Dibantu Rasulullah, ayo cepat kamu masuk surga. Dan akhirnya Nabi Muhammad bilang, sesungguhnya penduduk ahli surga itu separohnya adalah umatku semua, katanya. Takbir semuanya, Allahu Akbar. Ternyata memang umat Nabi Muhammad ini rupanya yang paling banyak nanti di surga. Setengah dari penduduk surga itu adalah, dominasinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan ya di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus menjadi hambanya ya yang terbaik, menunaikan haknya Allah dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum berdoa karena ada pertanyaan baru masuk, jadi harus dijawab oleh Bapak. Pertanyaannya adalah amalan apa saja agar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Pak Kiai ditanggapi. Ya. Ringkas saja ya. Jadi untuk mendapatkan syafaat itu ada yang dalilnya sudah jelas, ada yang umum. Yang sudah khusus yaitu tadi sudah disebutkan, siapa yang membaca doa setelah azan maka berhak mendapatkan syafaat. Nah, itu namanya amalan-amalan yang dalilnya khusus. Ya, khusus itu maksudnya yang ada langsung Nabi sebutkan. Ya, termasuk salawat Nabi itu juga. Ya, kemudian misalnya mereka yang selalu membaca Al-Quranul Karim, ya, karena Quran itu kan syafaat di hari kiamat, ya, seperti itu. Kemudian apalagi ada syafaat-syafaat yang istimewa, ya, yaitu seperti ya syafaatnya pada saat mereka semuanya nanti ya tidak mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di mahsyar atau pada saat berhadapan dengan Allah, yang mana di sana mereka semua sendirian menghadap Allah. Nah, maka pada saat itu matahari sangat dekat jaraknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat jaraknya itu bukan lagi ratusan atau ribuan kilometer ya matahari, tapi lebih dekat. Ya. Dekat
tidak berjarak dan sangat panas. Maka pada saat itulah ada syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah, ya, yang Rasulullah berikan kepada kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syafaat umum, ya. Untuk amalan yang lainnya yang bukan khusus tadi, ya, itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita itu kuat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, selama kita mampu maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mengamalkan sunnah Nabi, ya itulah cara mendapatkan syafaat secara umum. Jadi amalannya nggak khusus lagi, karena memang ya hadis-hadis yang khusus itu terbatas, ya terbatas hadis-hadisnya. Kalau kita misalnya mau lebih banyak dapat syafaat itu secara umum, ya tadi artinya kita harus banyak mengamalkan sunnah Nabi sebanyak-banyaknya. Selain yang wajib, kita lakukan yang sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu bentuknya bisa berbentuk ibadah. Sunnah-sunnah Nabi itu bisa bentuknya sikap. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu bisa juga berbentuk kepedulian kita dengan orang lain. Ya, sunnah-sunnah Nabi itu ya termasuk misalnya kita bagi yang ya mau melaksanakan ibadah, ya selalu yang terbaik. Nah, itu sunnah Nabi namanya. Terbaik dalam hal berpakaiannya, terbaik dalam hal memakai wangi-wangiannya untuk ke masjid laki-laki misalnya. Kemudian apalagi ya pada saat dia mampu untuk melaksanakan ibadah itu banyak, seperti sholat qiyamul lail, bisa 12 rakaat, bisa 13 rakaat, bisa 11 rakaat. Nah, itu namanya kan lebih baik daripada 3 rakaat. Kan, dan ini dikembalikan kepada kemampuan dan keikhlasan, ya masing-masing hanya Allah yang tahu. Ya mungkin ada yang sedikit ya beribadah tapi lebih baik dari yang banyak beribadah, ya karena mungkin dari sisi kualitasnya dijaganya. Nah, itu semuanya akan menjadi syafaat, ya syafaat umum yang apabila seorang hamba itu melakukan, ya berusaha memelihara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penanya buat terakhir karena waktu terbatas. Penanya terakhir menjadi pertanyaan, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah? Bukankah dengan maulid kita membaca sirah atau kehidupan Nabi akan mendapatkan kita? Yang kedua, selain Rasulullah, apakah ada manusia yang memiliki keutamaan dalam mi'raj, misalnya para wali atau manusia dengan amalan tertentu? Yang nomor 2 tadi apa? Nomor 2-nya apa? Yang 2 apa? Yang isinya apa? Hah? Selain Rasulullah apakah dapat mi'raj? Apa? Selain Rasulullah apakah dapat mi'raj? Oh iya. Ya, untuk hukum melaksanakan Maulid Nabi, ya memang ada yang mengatakan itu bid'ah, ya. Tapi setelah kami teliti dan kami melihat dari pandangan, ya banyak para ulama, ya Maulid Nabi itu memang datangnya tidak ada di zaman Nabi. Ya, tapi bagi para ulama yang membolehkan Maulid Nabi itu memiliki kaedah-kaedah yang sudah jelas, yaitu tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu haram. Ya, tidak semua yang dilakukan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi itu semuanya haram. Dan tidak semua yang dilakukan oleh sahabat Nabi haram hukumnya. Tergantung tujuan isinya dan juga apakah dari kegiatan itu ya menjadikan seseorang ya lebih jauh dari Allah atau bagaimana, itu semuanya dilihat dari kemaslahatannya. Makanya untuk itu Maulid Nabi secara umum ya melihat dari mayoritas para ulama mengatakan itu dibolehkan.
Yang penting maulid nabinya itu tidak ada hal-hal yang haram, ya, haram secara agama. Ya berarti tujuannya bagus, tapi metode dan apa namanya itu kegiatannya tidak diberkahi Allah, sehingga menjadi tidak berkah dan ya tidak mendapatkan ridho. Maka untuk itu sebaik-baik maulid adalah yang berusaha di sana melakukan aktivitas yang tidak ada bertentangan dengan agama. Ya, duduknya di rumah Allah, kegiatannya ada baca Quran, yang dibaca juga bacaan sirah-sirah Nabi, baik bentuknya kasidah, baik bentuknya salawatan. Yang penting di situ semuanya intinya untuk memuji Nabi, mengenang sejarah Nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu hukumnya wajib. Apalagi umat zaman sekarang ini, kalau nggak ada kegiatan seperti itu, dia mungkin ya banyak lupanya tentang sejarah Rasulullah SAW. Maka intinya dibolehkan, ya dibolehkan untuk memperingati itu. Bagi mereka yang mengatakan itu nggak boleh, ya terserah, itu pendapat masing-masing, ya. Tapi dalam Islam, ya kita tetap harus saling menghormati, ya. Dan jangan pula bagi yang melaksanakan maulid Nabi itu disalah-salahkan, yaitu namanya mengurangi kerjasama maupun persatuan umat Islam. Karena masih banyak lagi yang perlu dipikirkan, yang perlu dibahas, ya, yang perlu sama-sama ya kita keroyok untuk kebaikan ini. Masih banyak di sana lahan dakwah yang perlu ya kita pikirkan bersama-sama. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang kedua adalah mi'rajnya Rasulullah itu adalah mi'raj dengan fisik dan dengan ruh. Ya, walaupun ada dua pendapat, tapi pendapat yang sudah dikuatkan oleh ulama, ya, ulama kita Ahlussunnah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dengan ruh dan fisiknya, bukan mimpi, bukan ruh saja, tapi fisiknya sudah naik ke atas mi'raj. Adapun selain manusia, ya kalau dia bilang aku mi'raj ke atas atau aku mi'raj kepada Allah, silakan, asal jangan bilang fisiknya udah ke sana. Karena ini sangat bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i atau dalil yang kuat. Ya, dan pendapat-pendapat seperti itu yang membilang sudah mi'raj fisiknya seperti Nabi Muhammad, itu pendapatnya lemah. Ya, lemah secara dalil, ya, sehingga kita tidak perlu untuk ya meyakini itu, ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, jika ada yang berpendapat seperti itu, silakan, ya, saling menghormati saja. Namun umat Islam wajib ya untuk mempelajari dan meyakini yang sudah dikuatkan dan disampaikan oleh mayoritas ulama. Tentunya mayoritas ulama itu lebih baik diikuti daripada pendapat yang lemah. Ya begitu. Ya, itu mungkin untuk kita ketahui yang kaitannya dengan mi'raj ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwasanya Rasulullah itu sudah mi'raj, dan memang mi'raj ya, mi'raj ya sebagaimana sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm, dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih ya, seperti itu. Jadi cukuplah para ulama-ulama kita yang ulama yang adil, ulama yang yang betul-betul diakui kealimannya dan kesalihannya, ulama-ulama yang istiqomah ya, yang mana mereka itu secara lahiriahnya juga sudah diakui kesalihannya, bukan hanya ilmu banyak tapi nggak nampak ya zahirnya, tapi mereka sudah terbukti dari ya kesalihan pribadinya. Ya, maka itulah yang kita ikuti ya, baik itu dari ulama yang hidupnya di zamannya para tabi'in setelah sahabat Nabi, atau setelah tabi'in seperti Imam Syafi'i ya, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, ada juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan imam yang lainnya. Atau mungkin ke bawah lagi ada namanya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim ya, ada Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu a'lam. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsaw kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa maghfura. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil firdausil a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratan nabi Allahumma arzuqna ziyaratan nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa syafa'atahu fil akhirah wa syafa'atahu fil akhirah wa syafa'atahu fil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya man nasaraddin unsur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin unsur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wansur ikhwanana al mujahidina fi Ghazzah wansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.